Sistem ini menggunakan 10.1 dengan tujuan penumpang belakang dan tengah itu menikmati suara dengan ideal. Nanti sistemnya adalah 10 speaker plus 1 subwoofer. Suara belakangnya rapet, mengisi ruang. Subwoofernya kayak di depan juga, bukan kayak di belakang. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini kita mau ngebahas sistem audio mobil dengan sistem stereo 10.1 lengkap dengan surround speaker. Nah, untuk mobilnya yang kita mau ceritakan ini adalah pemasangan full di mobil Toyota Rush. Nah, pemasangannya bahkan speaker depannya itu menggunakan speaker 3-way, lalu ada speaker pintu tengah, dan ditambahkan satelit speaker di bagian belakang. Nah, untuk mobil ini tentunya menjadi sebuah sampel yang kita garap, karena seperti yang kalian sering tonton di video kita, kalau masang audio tanpa menggunakan prosesor, itu sama saja bikin sayur nggak dikasih garam katanya. Jadi nggak asik ya. Nah, ini pentingnya sebuah prosesor. Jadi kali ini mau dipasangkan prosesor 12 channel. Makanya kita sebut nanti sistemnya adalah 10 speaker plus 1 subwoofer. Jadi channel 11-12 akan di-link menjadi sistem mono. Nah, untuk prosesornya sendiri, ini adalah soundtime lagi. Kalau biasanya yang dibahas itu 6 channel, kali ini langsung 12 channel. Nah, pertanyaannya apakah perlu dengan prosesor sampai 12 channel? Sangat perlu. Bahkan saat ini beberapa mobil itu butuh sistem sampai 18 channel. Nah, langsung aja kita kepoin dulu mobil yang sedang kita kerjakan. Itu produk-produk yang tadi dikasih lihat, diantaranya adalah pemasangan speaker 3-way. Nah, dimulai dari speaker dulu nih. Saya ceritakan kenapa harus sampai 12 channel, karena di bagian depan aja butuh 6 channel, yaitu 2 tweeter ya, berarti 2 channel, lalu ada 2 mid range, udah 4 berarti, lalu ada 2 mid bass. Nah, ini sudah 6. Jadi channel 1 sampai 6 itu untuk 3-way bagian depan. Lalu channel 7 dan 8 itu untuk mendrive speaker pintu tengah, yaitu baris kedua. Itu sudah 8. Nah, 9 dan 10-nya untuk mendrive surround speaker, yaitu tepatnya adalah di bagian belakang, di sisi kanan dan kiri. Nah, takutnya nanti menjadi pertanyaan nih buat teman-teman. Loh, biasanya kan di bagian bagasi atau di kap bagasi. Nah, ini kita mau jelasin. Pengerjaan itu kita mengikuti keinginan konsumen. Walaupun idealnya biasanya kita pasang di bagian kap bagasi, tetapi ada beberapa konsumen yang berpikir takutnya katanya ngerusak mobil atau kena baut lah istilahnya. Jadi akhirnya diputuskan untuk dipasang di sudut kaca, tepatnya di pilar C. Oke, 12 channel tadi sudah saya kasih tahu ya, secara ideal itu umumnya Twitter misalkan channel 1 dan 2 kita cutting high pass dari sistem prosesor ini.
Nah, ini di dalam crossover itu ada gain, cutting frekuensi untuk membatasi suara yang masuk, dan juga ada slope-nya. Dan berikutnya adalah ada pengaturan time element dan juga ada equalizer. Itu pada setiap channel. Bahkan equalizer-nya 31 band. Nah, untuk mid-range, ini rata-rata kita cutting band pass mulai dari 360 sampai 4 kilo, tergantung kebutuhan. Bisa jadi pada prakteknya nanti kadang kita cutting di 450 hekpas, low passnya 2 kilo. Itu bisa jadi. Jadi tidak tertutup kemungkinan waktu kita lakukan tuning itu cuttingannya tidak ketemu, alias ada gap antara tweeter dan mid-range-nya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena tergantung kebutuhan waktu kita setting di mobil. Jadi ada letak yang seperti apa, katakan kemiringannya berbeda, itu nanti hasilnya bisa berbeda. Nah, biasanya begitu terjadi deviasi frekuensi yang lebih atau terlalu lebih, kita akan bikin gap. Tapi kalau dibikin titik temu dia pas, berarti kita dibikin titik yang ketemu frekuensinya. Nah, selanjutnya bagian mid bass. Mid bass itu idealnya kita biasanya cutting dari mulai 50 sampai 400. Lagi-lagi tergantung kebutuhan kemampuan speaker. Kalau di cutting 50 bleber-bleber, malah jadi bikin panggungnya tidak mau naik, kita bisa cutting sampai 70-an. Tapi idealnya biasanya di 60. Dan low passnya juga sama. Low pass pada mid bass bisa di cutting sampai 300-an. Jadi tergantung lagi-lagi kebutuhannya. Nah, lanjut rear speaker. Rear speaker kita biasanya secara ideal, ini rahasia dapur, kita bedah semua ya. Nggak mau pusing, saya cutting biasanya di mulai 160 bisa sampai 300. Tergantung cocoknya di mana. Dan satelit juga sama. Biasanya kita cutting mulai dari 260-an, bahkan bisa sampai 400 Hz. Nah, untuk subwoofer terakhir, umumnya kita cutting low frekuensi atau low pass bisa 80, bisa 70, bahkan bisa sampai 55. Nah, ini bocoran yang sering kita gunakan waktu tuning. Jadi sistem ini adalah stereo di mobil 10.1 dengan dilengkapi 3-way serta satelit speaker. Oke, jangan pakai lama-lama, kita ke mobil, kita kepoin penempatannya seperti apa dan hasil akhirnya bagaimana. Yuk, kita ke mobil dulu. Nah, kita kasih lihat dulu nih ke dalam mobil. Di mobil ini head unitnya sudah diganti dengan Android. Kalau speakernya waktu datang ini sudah ada. Jadi kita hanya menambahkan mid-range. Nah, mid-range-nya kali ini menggunakan merek Soundtime. Ini harganya tidak terlalu mahal tapi frekuensinya sangat baik. Yaitu biasa kita cutting di 360 sampai 2500 kHz. Nah, ini untuk tweeternya ukurannya kecil tapi saya nggak tahu mereknya, dan mid bass-nya juga memang sudah ada. Jadi kita hanya membuat dudukan 3-way-nya. Nah, dalam membuat 3-way ini penting nih. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal nempel, tetapi harus memperhitungkan angle, placement yang baik, agar dilihat itu lebih enak, lebih estetik. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi selain menghindari blind spot, dilihatnya harus enak, karena adanya di depan mata. Nah, soal beda merek, itu sebetulnya tidak ada masalah, yang penting kita tahu bagaimana cara setting, cara cutting. Karena yang akan bikin bedanya parah itu biasanya kalau tweeternya karakternya pedes ya, buat musik yang jedak-jeduk, tapi dikombinasikan dengan mid-range yang buat sound quality, itu artinya berseberangan. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau ini kita sudah tes dulu sebelumnya, untuk tweeternya karakternya adem, cukup halus, baru ditambahkan mid-range yang paling cocok, yaitu menggunakan Soundtime. Untuk bagian 3-way sudah dibahas, sudah dikasih lihat. Kita ngintip bagian belakang subwoofer dan satelitnya nih. Nah, ini untuk ukuran boxnya seperti ini, dibuat model samping menggunakan JBL 10 inci. Ini sebetulnya produk lama, dan untuk satelitnya yang tadi kita bahas diletakkan di sebelah pilar C, yaitu di dekat kaca samping. Biasanya kita sarankan pasang di sini, cuman ada beberapa orang yang tidak suka karena kadang harus dibaut. Biasanya ada 2 baut di sini. Nah, ini sebetulnya kalaupun mau dipasang,
Baut itu aman ya, karena ini platnya terhindar dari air. Adanya di bagian dalam, sudah kejepit dengan karet ini. Nah, ini bagian belakangnya. Sekarang langsung kita kasih tes denger aja. Kita sekarang nggak usah pakai berlama-lama ya, udah dibahas soal three-way, soal placement agar enak dilihat, dan ujungnya adalah tes denger. Posisinya harus baik di atas dashboard, tidak terdengar bassnya dari bawah. Subwoofer yang ada di belakang harus terdengar di depan kita, layaknya kita lagi menikmati sebuah live musik. Jadi benar-benar instrumen itu semua dari depan, posisinya tinggi, bukan di bawah. Itu poinnya. Untuk testingnya yaitu dengan human voice ya, kita langsung ke track 5 untuk CD can. Far, center, mid, center, far, mid. Jadi yang tadi far center mid, pengetesan posisi suara di atas dashboard dan dibagi 5. Biar kalian nggak bertanya-tanya yang dimaksud dibagi 5 itu di titik mana, saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Video ilustrasi yang tadi itu suaranya sudah di mixing dari waktu CD ini dibuat. Jadi kalau kalian mendengarnya jeli dengan menggunakan headphone, earphone, atau stereo di dalam rumah, itu pasti terasa. Far pertama di kiri, lalu kedua di kanan, dan ketiganya di tengah. Lalu ada left center dan ada right center. Nah, itu tadi tuh yang kedip-kedip itu. Nah, kalau yang saya rekam ini, direkamnya adalah natural, tidak di mixing. Jadi, kalau kalian dengar dengan perangkat stereo yang ideal, itu juga tidak berbentuk. Nah, itu bedanya. Nah, kenapa kita bikin begitu? Karena kita ingin memberikan rekaman yang sesungguhnya, bukan diakal-akalin. Jadi artinya bukan tipu-tipu kita colok perekam melalui line out head unit, bukan. Tapi ini real, hasil suara yang kita tangkap dengan clip on. Oke, langsung aja kita mau coba beberapa instrumen yang lebih lengkap lagi, track 12-nya. Kanan. Nah, ini tengah nih. Tadi track 12-nya itu untuk meyakinkan bukan hanya suara orang, tapi instrumen ada bass, ada suara gitar, ada suara angklung. Artinya sudah rata. Dan sistem ini tentunya karena menggunakan 10.1 dengan tujuan penumpang belakang dan tengah itu menikmati suara dengan ideal, dengan indah. Nah, ini kelebihannya sistem yang menggunakan surround speaker. Kita lanjutkan ke tonal ya, yang lebih lengkap lagi. Oke, kita testing lagu berikut. Hai sobat imaging, Nikito ya kopi, kias audio villa blimbing, Jembangan Punggelan, Banjarnegara. Penyanyinya di tengah, instrumennya berjejer. Bikin nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi imaging melek meripa. Semangat uripe, yeah, yeah, yeah. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaamu, yo. Bikin lo happy, bikin lo santai. Yo salam imaging melek mripate. Semangat uripe, yo 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 yo. Hai sobat imaging, Nikito ya kopi, tas audio villa blimbing, Jembangan Punggelan, Banjarnegara. Asik. Ya, jadi ini lagu testing sekaligus lagu yang kita bikin sendiri ya. Syairnya saya rancang sendiri, menceritakan tentang usaha baru tim Imaging Group. Jadi di dalamnya ada Nikito ya Coffee, Niki Car Wash,
lalu ada Nikids, dan nanti ada Niki Waters, terus ada Niki Sport, yaitu fasilitas olahraga. Nah, ini baru diresmikan kemarin tanggal 28 Desember 2024, diramaikan artis, ada Aziz Gagap yang mengisi acaranya, sangat heboh, dan juga dihadiri calon wakil bupati Banjarnegara. Nah, lagu ini menceritakan beberapa isinya tentang Nikitoya Coffee, yaitu ada moto seruput kopine melek meripate semangat uripe. Wah, buat lucu-lucuan, tapi memang itu murni kita ciptakan sendiri. Nah, dengan lagu ini tadi kita bisa dengerin vokal, lalu ada suara serulingnya, bassnya, itu semuanya menyatu ya, ngumpul. Artinya ngumpul itu di dalam paparan kesan panggungnya dapet, tapi penyanyinya juga pada posisinya. Nah, ini yang saya maksud pengetesan tonal. Jadi semua instrumen harus terdengar dengan baik. Jadi bukan lagi mendengar sebuah gitar bass ada di dekat kaki, walaupun sumber mid bassnya ada di bawah. Nah, untuk subwoofer yang ada di belakang itu terkesan seperti di depan. Nah, biar asik coba saya dengar di bangku kedua ya, apakah suaranya bagus banget apa enggak nih. Kita mau cobain ya. Asik bro. Suara belakangnya rapet, mengisi ruang. Subwoofernya kayak di depan juga, bukan kayak di belakang. Coba gedein dikit. Asik. Yuk, kita ke belakang yuk. Kita lihat belakang. Nah, kita lihat di belakang nih bassnya. Wih, getarannya asik banget ya. Oke, asik ya. Jadi seruput kopine melek meripate semangat uripe. Itu kata lagu yang ini. Nah, saya kecilin dulu deh. Oke. Sudah kita testing tadi dengan lagu Imagine Gang ya. Keren nggak lagunya? Keren. Keren. Nah, di dalam sistem ini sudah kita jelasin juga bahwa 12 channel itu kepake semua, mulai dari channel 1 sampai channel 12. Sistem stereo 10.1. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi cukup satu prosesor dan ditambahkan satu buah power untuk mendrive subwoofernya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya buat kemana aja 12 channel, yaitu tadi udah kita bedah semuanya. Jadi kalau kalian mau bangun audio yang sistemnya enak, speakernya ke cover semua, bisa main 3-way bahkan, itu cukup satu DSP. Bisa pakai Soundtime, bisa pakai Alpine, bisa pakai merek lainnya juga. Karena di tempat kita nggak hanya Soundtime dan Alpine, tetapi ada Helix, ada Audison, ada Venom, pokoknya banyak deh yang kita pasang. Nah, info dari kita sampai di sini dulu, nggak usah ragu. Yang paling penting adalah bangun audio jangan sembarangan, karena ujung-ujungnya adalah butuh sentuhan tangan. Kalau beli speaker salah konsepnya, yaitu salah karakter suaranya, nanti kacau balau. Nah, dari keseluruhan sistem yang kita pasang ini, karena bukan dari kita semua, saya ceritakan barang yang kita pakai, yaitu mid-range bagian depan itu Soundtime 1,6 juta. Lalu ada satelit atau surround speaker dari Soundtime 3,6 juta. Dan prosesornya itu seharga 13 juta. Itu sudah lengkap dengan controller. Controllernya tadi di depan tuh, dikasih lihat dulu. Nah, ini total harga yang barang-barang yang kita gunakan saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan bosan dukung terus dengan cara komen, like, subscribe. Tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imagine.